Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat saya. Cuman jamnya emang masih kebiasaan jam Saudi saya. Oh, Masya Allah. Maaf. Tafadhal, Nah, Ustaz. tafadhal Ustaz. Langsung aja dimulai. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di kampus Misbah, Markas Ilmu Syariah dan Bahasa Arab Tangerang. Ana ucapkan yang pertama adalah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan selamat bergabung di tempat belajar kita, belajar bahasa Arab dan belajar ilmu syar'i. Nah, afwan ana agak sedikit telat karena tadi Masya Allah nggak sadar ternyata udah pagi. Baik. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bersua ya walaupun via online seperti ini, dan alhamdulillah Misbah mengumpulkan kita semua ini semuanya dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka belajar bahasa Arab dan dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Baik, untuk daurah yang dilakukan, ini kayaknya ada suara yang cukup berisik, dari Ana atau dari siapa ya? Barangkali di mute aja. Taib. Ini daurah pertama ya. Daurah pertama. Ini daurah pertama, Masya Allah. Ana di hari Senin ini ya, tanggal 26 Desember 2023. Nah, temanya adalah tentang adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu. Dan ini penting. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Sebelum kita menuntut ilmu, kita harus mengetahui adab-adabnya.
Karena ilmu ini, ilmu agama, termasuk di dalamnya ilmu bahasa Arab, ilmu syariat, ilmu tentang syariah, itu ilmu yang istimewa. Dia adalah ilmu yang tidak hanya diraih dengan kecerdasan semata. Jadi ini bentuk istimewanya ilmu syar'i, ilmu agama. Dia ilmu yang tidak bisa diraih dengan kecerdasan semata. Akan tetapi ilmu agama ini diraih dengan kecerdasan dan juga kebeningan hati, kebersihan hati. Gitu ya. Jadi dua modalnya. Dua modal kita ketika kita ingin mempelajari ilmu agama dan agar ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat, bahwa kita harus mempersiapkan dua modal utama ini. Yang pertama adalah zaka, kecerdasan, dan yang kedua adalah zaka, kebersihan dan kebeningan hati. Siapa saja yang tidak memiliki satu dari dua modal ini, dia tidak akan berhasil dalam belajar ilmu agama. Bahkan apabila seseorang tidak memiliki zaka, kebeningan dan kebersihan hati, dia hanya memiliki kecerdasan, itu menjadi sebab seseorang itu tersesat dan menyimpang dari jalan ajaran agama yang benar. Kalau kita baca sejarah, sekte-sekte sesat itu dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Khawarij, dari kalangan Jabriyah, dari kalangan Qadariyah, dari kalangan Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, mereka-mereka yang sesat itu, para petingginya bukanlah orang bodoh. Bahkan mereka adalah orang yang amat sangat pintar dalam hal akal, dalam hal logika. Ya. Akan tetapi, apa yang membuat mereka tersesat, padahal ilmu bahasa Arab mereka mumpuni. Gitu kan ya. Padahal ilmu hadis mereka mumpuni. Padahal ilmu usul fikih mereka mumpuni misalnya. Apa yang membuat mereka tersesat semuanya? Itu karena mereka kehilangan zakat, kebeningan hati, kebersihan hati, yang dengannya apabila seseorang mendengar hadis Nabi, atau yang apabila dengannya seseorang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunduk. Gitu ya. Jadi kalau orang bening hatinya, kalau orang itu bersih hatinya, dia mendengar ayat Allah atau mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tunduk dan patuh. Gitu ya. Berbeda dengan orang yang tidak diberikan karunia seperti ini, maka dia akan akal-akali ayat, maka dia akan akal-akali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi ini penting. Jadi ini istimewanya ilmu agama, bahwa seseorang tidak akan mendapati ilmu yang bermanfaat kecuali dia memiliki dua modal, zakat dan zakat, kecerdasan dan kebersihan hati. Dan di antara kiat kita untuk menjaga hati kita agar tetap bersih, itu adalah dengan mempelajari adab-adab ilmu.
mempelajari adab ilmu. Bahkan sangat terkenal sekali perkataan Yusuf ibn Husain, seorang tabi'in, ulama salaf kita. Beliau pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, engkau akan memahami ilmu. Ya, dengan adab, engkau akan memahami ilmu. Adab apa yang dimaksud? Adab-adab ilmu. Adab-adab ilmu itu mencakup adab seorang pelajar kepada gurunya, adab seorang penuntut ilmu terhadap buku, gimana, itu kan ya. Adab kepada guru tadi dia harus bersikap seperti apa ke gurunya. Nanti kalau mau nanya, gimana redaksi pertanyaannya, kapan dia akan kapan saat yang tepat dia untuk bertanya kepada gurunya. Itu kan ya, itu masuk semuanya ke dalam adab penuntut ilmu, adab belajar kepada gurunya. Kemudian di antara adab ilmu juga adalah adab belajar kepada temannya. Kalau dia mau berteman, teman yang seperti apa? Pertemanan yang bermanfaat itu pertemanan yang seperti apa? Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki teman dalam menuntut ilmu itu semuanya dibahas di dalam buku-buku adab menuntut ilmu. Di antara adab ilmu adalah adab penuntut ilmu kepada buku, modul yang sedang dia pelajari. Gimana adabnya dia terhadap buku itu? Apakah bukunya dia taruh di bawah? Apakah bukunya dia taruh atau dia jadikan sebagai bantal, gitu ya? Atau boleh nggak seorang penuntut ilmu itu menjadikan bukunya kayak trompet, gitu ya, yang digulung-gulung gitu? Ada adabnya, ya, itu ada adabnya. Kemudian di antara adab ilmu adalah adab pelajar terhadap majelis ilmu. Gimana dia harus bersikap seperti apa di majelis ilmu? Gimana adabnya? Ketika dia mendengarkan ilmu tuh gimana? Ya, sekarang kita nggak offline di Misbah, ya, tapi online. Maka usahakan ketika kita mendengarkan ilmu, juga kita terapkan adab-adab. Karena kalau offline, majelis ilmunya itu di masjid, di pengajian, di majelis-majelis ilmu yang sesungguhnya. Ya. Berarti ketika online, ketika seperti ini, ketika daurah seperti ini, atau ketika nanti mendengarkan video rekaman, atau ketika melakukan Zoom meeting pekanan, itu majelis ilmu kita. Betul, dia pahalanya tidak sebesar dengan menghadiri majelis ilmu secara offline, tapi karunia Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kita berharap bahwa majelis ilmu online itu mengambil pahala majelis ilmu offline walaupun misalkan prosentasinya sangat kecil. Ya. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita pahala yang berlimpah dan juga ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Jadi itu di antara pembahasan adab-adab menuntut ilmu, adab pelajar ketika di majelis ilmu. Kemudian di antara adab tentang ilmu adalah adab pelajar terhadap dirinya sendiri. Seorang penuntut ilmu itu istimewa. Dia hendaknya tidak melakukan apa yang orang awam lakukan. Walaupun secara hukum boleh dilakukan, tapi terkadang ada
sesuatu hukum yang boleh tapi tidak layak dilakukan ya, oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Seorang penuntut ilmu harus sabar. Gitu ya. Seorang penuntut ilmu harus menjaga marwahnya, muruahnya, harus menjaga dirinya. Ketika dia mau berpakaian, pakaian seperti apa? Ketika dia berbicara, berbicaranya harus seperti apa? Ketika dia mau berbuat, berbuatnya seperti apa? Jadi dia menjaga dirinya. Bukan dalam rangka mengagungkan dirinya, tapi dalam rangka mengagungkan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Gitu ya. Jadi kalau Allah kasih rezeki kita nantinya menjadi bakul ilmu, menjadi orang yang diberikan amanat oleh Allah kepada kita, Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu itu, maka cara berbicara, cara berbuat kita tidak sama dengan cara berbicara dan cara berbuat orang-orang awam. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka mengagungkan diri kita, ya, tapi dalam rangka mengagungkan, menghormati, menjaga ilmu yang ada di dada-dada kita, gitu ya. Itu berarti ya. Jadi adab-adab ilmu itu pembahasan yang sangat panjang, lagi penting, gitu ya. Karena tadi modal supaya kita memahami ilmu adalah dengan memperhatikan adab-adab ilmu. Bahkan tadi perkataan Yusuf ibn Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Berarti ketika kita udah tahu itu, kalau kita kesulitan dalam menerima pelajaran, kalau kita kesulitan dalam memahami pelajaran, kita kesulitan untuk mengerti sebuah pelajaran, maka hal pertama yang kita curigai adalah diri kita sendiri. Kita sudah benar-benar melaksanakan adab ilmu atau belum? Ya. Kalau kita sudah melaksanakan adab ilmu, insya Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah akan memberikan kita ilmu. Ya. Tapi kalau kita tidak melakukan adab-adab ilmu, kita tidak mengetahui adab-adab ilmu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menitipkan ilmu yang mulianya itu kepada orang yang tidak beradab? Gitu kan ya? Jadi orang yang tidak beradab, kalau kita aja kita analogikan ya, kita kiaskan, misalkan kalau manusia aja kita memiliki banyak uang misalkan, ya. Kemudian ada seseorang yang tidak amanah, tidak beradab, minta uang kepada kita nggak mungkin kasih dia uang. Walaupun kita punya uang. Karena dia bukan seorang yang beradab, dan bukan seorang yang amanah, bahkan dia hambur-hamburkan uang. Begitupun ilmu. Ilmu itu adalah permata yang lembut, yang tidak semua orang ya Allah kasih dia. Tapi Allah akan kasih ilmu kepada orang-orang yang beradab dengan adab-adab ilmu. Ya, jadi kita sekarang ubah pikiran kita, mindset kita rubah. Kalau kita kesulitan dalam memahami ilmu, mempelajari ilmu, kalau kita sulit kok kayaknya susah banget ya, nggak masuk-masuk ini pelajaran ini di otak kita, gitu ya, atau di hati kita. Susah banget untuk kita cerna, maka sekarang kita koreksi diri kita. Ini kita udah
melaksanakan belum ini yang namanya adab ilmu. Kalau misalkan jangan-jangan kita belum tahu adab ilmu itu apa, gitu ya. Kalau belum tahu gimana terus mau ngamalin adab ilmu itu gimana? Ya. Nah, ini yang kita tanamkan ya sekarang di hati-hati kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, jangan salahkan gurunya, jangan salahkan modulnya, jangan salahkan metode ngajar si guru ketika kita kesulitan dalam memahami ilmu. Tapi curigailah kepada diri-diri kita terlebih dahulu, kita sudah melaksanakan adab ilmu atau belum, kita sudah mengetahuinya atau belum. Nah, dan seorang hamba, bagian dari ilmunya itu tergantung dengan bagaimana hatinya mengagungkan ilmu. Ya, barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu, maka hatinya itu menjadi hati yang sah, menjadi hati yang pantas untuk menjadi bakul ilmu. Dan semakin hatinya itu mengkerdilkan keagungan ilmu, maka dia akan berbanding lurus untuk sedikit mendapatkan ilmu, gitu ya. Pokoknya barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka cahaya-cahaya ilmu itu akan nampak di dalam hatinya. Dan ilmu-ilmu itu akan mudah untuk dia dapatkan. Bahkan apabila seseorang sudah mengagungkan ilmu, tidak ada keinginan terbesarnya, tidak ada himmah terbesarnya, tidak ada tujuan terbesarnya kecuali untuk mempelajari ilmu. Dan tidak ada kelezatan dia dalam berpikir kecuali berpikirnya tentang ilmu. Ya. Berpikirnya tentang ilmu. Dan hal yang paling bermanfaat yang membantu seseorang untuk bisa mengagungkan ilmu adalah dengan mengetahui ya adab-adab ilmu. Ya. Dengan mengetahui adab-adab ilmu. Dan barang siapa yang tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu tidak akan mengagungkannya. Nah, di antara adab-adab itu, dan ini panjang ya, pembahasan tentang adab ini panjang, dan para ulama kita juga telah menulis hal ini ya di buku-buku mereka. Di antara kitab yang paling lengkap dan yang paling panjang yang membahas tentang ini adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ya, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim milik Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah. Kemudian selainnya adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, buku Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji. Kemudian di antara buku yang kontemporer, yang modern, yang di era ini ya, yang ada di abad ini adalah buku Hilyatu Talibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Hilyah Talibil Ilmi. Kemudian buku itu disyarah, dijelaskan, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin dengan nama Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Buku ini udah lengkap ya, membahas tentang tadi adab ilmu terhadap dirinya, adab ilmu terhadap temannya, adab ilmu terhadap majelis ilmu, adab ilmu terhadap gurunya, itu ya lengkap. Kemudian di antaranya adalah ulama yang masih hidup sekarang ya,
yang memiliki buku tentang adab-adab penuntut ilmu itu Syekh Salih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin, Syekh Salih Al-Utsaimin, hafizahullah. Beliau yang punya buku Ta'zimul Ilmi, ya, mengagungkan ilmu, gitu ya. Itu buku semuanya tentang adab-adab menuntut ilmu. Baik, coba kita ambil ya beberapa adab yang para ulama kita jelaskan. Adab yang pertama, ya, adab menuntut ilmu yang pertama adalah tentang mensucikan wadah ilmu. Ya, mensucikan wadah ilmu. Wadah ilmu apa? Wadah ilmu itu hati. Berarti ketika mereka bilang mensucikan wadah ilmu, maksudnya membersihkan hati. Semakin hati itu bersih, ilmu akan masuk dengan mudah. Dan semakin bertambah bersihnya hati, semakin layak juga hati itu untuk mendapatkan ilmu. Ya. Maka pokoknya siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu, hendaknya dia menghiasi batinnya. Hendaknya dia menghiasi hatinya. Membersihkan hatinya dari najis-najisnya, dari kotoran-kotorannya. Karena al-ilmu jauharun latif, la yasluhu illa liqalbin nadhif. Karena ilmu itu adalah permata yang bersih, ya, berlian yang sangat indah, dan dia tidak layak kecuali untuk di hati yang bersih. Gitu ya. Jadi kita harus membersihkan kotoran-kotoran hati yang ada di hati kita. Kalau kita mau mendapatkan ilmu. Kalau kita mau ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Baik. Kotoran hati itu apa emang? Itu kan ya. Kotoran hati itu apa? Maka penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati, semuanya akan berpangkal pada dua kotoran. Yang pertama kotoran syubhat, dan yang kedua adalah kotoran syahwat. Kotoran syubhat, dan kotoran syahwat. Ini yang harus kita bersihkan dari hati kita. Tentang syahwat, kita harus terbebas ya dari kotoran syahwat. Ya. Jangan bermaksiat. Jangan doyannya bermaksiat. Seseorang yang bermaksiat susah untuk mendapatkan cahaya ilmu. Dan kalau ada orang yang bermaksiat, terkenal sekali dengan orang yang suka bermaksiat kepada Allah, kemudian kita lihat kok kayaknya dia punya ilmu yang banyak ya, walaupun bermaksiat, maka kita pastikan ilmunya itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka ilmunya itu bukan ilmu yang bermanfaat. Karena nggak mungkin ilmu yang bermanfaat itu menghantarkan pemiliknya kepada kemaksiatan. Enggak. Karena ilmu itu kata Abdullah bin Mas'ud, al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Seseorang kalau udah semakin belajar ilmu agama, maka dia akan bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Al-Qur'an, lupa suratnya ya. Allah berfirman di Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang bisa takut kepada Allah adalah ulama. Ya, ulama itu orang yang mengerti, orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Islam, gitu ya. Jadi itu kita bersihkan ya hati kita
kita sucikan hati kita dari kotoran-kotoran syahwat dan dari kotoran-kotoran syubhat. Syubhat ini kerancuan dalam berpikir. Jangan doyannya kita mempelajari ilmu-ilmu yang dilarang oleh syariat. Gitu ya. Mempelajari ilmu-ilmu yang diharamkan dalam syariat. Ini masuk ke dalam perkara syubhat. Jangan sampai juga kita dikenyangkan dengan harta-harta yang syubhat. Harta-harta yang syubhat. Yang masih tidak jelas halal haramnya. Jangan sampai kita dikenyangkan dengan makanan dari harta syubhat. Jangan sampai kita dikenyangkan dengan minuman berasal dari harta syubhat. Jangan sampai kita memakai pakaian yang berasal dari harta yang syubhat. Enggak ya. Pokoknya kita harus membersihkan hati kita dari segala jenis syubhat dan harus kita bersihkan hati kita dari segala jenis syahwat. Baik, maka ini wajib untuk kita perhatikan. Pokoknya kita bersihkan hati kita ketika kita mau belajar dari dua kotoran ini ya. Kotoran syubhat, kotoran syahwat. Salaf kita, Sahal ibn Abdullah Tustari rahimahullah, beliau pernah mengatakan haramun ala qalbin an yadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jal. Kata beliau haram kata beliau ya. Suatu hati bisa dimasuki cahaya ilmu, kata beliau nih ya. Haram terhadap suatu hati untuk dimasuki cahaya ilmu, sedangkan dalam hatinya itu terdapat sesuatu yang Allah benci. Sementara di hatinya itu ada sesuatu yang masih Allah benci. Kalau ada di hatinya sesuatu yang masih Allah benci, haram. Allah akan haramkan dia untuk merasakan atau mendapatkan cahaya ilmu. Ini kata beliau, Sahal ibn Abdullah Tustari rahimahullah. Dan perkataan beliau ini asalnya sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'asrifu." Aku akan palingkan. Ya. Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi. Aku akan palingkan ayat-ayatku ini ya, dari orang-orang yang menyombongkan diri mereka. Datang di antara penafsiran ayat ini, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ahrimuhum fahmal Qur'an. Maksud dari ayat ini adalah aku akan haramkan kepada mereka memahami Al-Quran. Lihat. Tadi Allah bilangnya apa? Aku akan palingkan ayat-ayatku, maksudnya Al-Quran ini, dari orang-orang yang menyombongkan diri. Sombong ini termasuk dari penyakit hati. Entah dia masuk ke dalam penyakit syubhat, atau dia masuk ke dalam penyakit syahwat. Cuman sombong ini adalah penyakit. Ya. Dia di antara penyakit hati. Apa hukumannya? Orang yang masih punya penyakit hati tadi Allah akan palingkan. Aku akan palingkan dari mereka ayat-ayatku. Maksudnya apa? Aku akan palingkan kepada mereka ayat-ayatku. Aku akan haramkan kepada mereka memahami Al-Quran. Ya. Aku akan mengharamkan kepada mereka memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran mungkin bisa. Orang yang nggak punya adab terhadap ilmu, dia bisa menghafal Al-Quran. Tapi untuk memahami Al-Quran, enggak.
Ini harus orang yang beradab dengan adab ilmu. Kita enggak mengkerdilkan ya. Kita sedang tidak mengkerdilkan, sedang tidak mengkucilkan orang-orang penghafal Al-Quran itu enggak. Ya. Tapi kalau misalkan hafalan Al-Quran itu jadi tujuan akhir, maka itu salah. Karena selain dihafal, Al-Quran itu adalah untuk diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Dipahami dulu kandungannya. Dan tadi, orang nggak bisa memahami kandungan Al-Quran secara utuh, secara benar, ya, kecuali orang yang beradab dengan adab-adab ilmu. Gitu ya. Baik. Itu yang pertama ini, adab yang pertama, kita bersihkan wadah ilmu. Kita bersihkan hati kita. Kemudian adab yang kedua adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Mengikhlaskan amalan ini adalah jadi modal utama ya. Kalau kita mau ibadah kita diterima. Gitu kan ya. Kita tahu bahwa sebuah ibadah tidaklah diterima kecuali apabila dia mengumpulkan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, dan syarat yang kedua adalah ittiba atau mutaba'ah, mengikuti ajaran Nabi SAW. Ikhlas dan mutaba'ah. Itu dua syarat diterimanya ibadah. Dan menuntut ilmu juga ibadah. Ya, menuntut ilmu itu ibadah. Maka kalau kita ingin ibadah kita bernilai ibadah, kita harus ikhlaskan niat kita ketika menuntut ilmu. Ya. Dan ini juga jadi poin yang harus sangat kita pahami dan ketahui bersama, bahwa ketika kita belajar, itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan niat kita belajar adalah supaya kita dianggap pintar, enggak. Bukan kita belajar bahasa Arab supaya dibilang, wah keren nih orang, udah bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Enggak. Bukan di antara tujuan kita belajar adalah supaya kita dipuji. Supaya kita dapat pujian, misalkan dari teman-teman kita. Enggak. Bukan di antara tujuan kita belajar adalah mengisi waktu kosong. Enggak, ini kurang. Tapi hadirkan selalu niat ibadah. Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar, itu sama dengan ibadah. Dan bahkan belajar atau menuntut ilmu ini adalah ibadah sunnah yang paling agung. Belajar itu mengalahkan sholat malam pahalanya. Belajar itu pahalanya mengalahkan puasa sunnah. Belajar itu bahkan pahalanya melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pendapat ulama yang paling kuat. Ada perselisihan di kalangan para ulama kita, amalan sunnah apa sih yang paling besar pahalanya gitu ya. Perselisihan mereka mengkerucut kepada dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan ilmu itu pahalanya lebih besar, bahkan dari jihad. Pendapat yang kedua, jihad lebih besar pahalanya daripada belajar, ya, menuntut ilmu. Kan tapi Allahu a'lam, pendapat yang lebih tepatnya adalah pahala belajar itu lebih besar daripada pahala jihad. Karena gimana seseorang mau jihad kalau dia nggak belajar dulu kan ya. Jadi semua itu harus dipimpin dan dikendalikan oleh ilmu.
Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuhu. Kata Imam Ahmad, menuntut ilmu itu enggak ada pahala yang menyamainya. Tuh, kata Imam Ahmad. Apabila niatnya bagus dalam menuntut ilmu. Ya. Soalnya belajar ini udah amalan yang paling besar ya, nilai pahalanya. Baik. Nah, jadi adab yang kedua yang harus kita ketahui bersama bahwa kita harus mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu ya. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Timbul pertanyaan kemudian, emang gimana caranya kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu? Tadi katanya nggak boleh menuntut ilmu supaya dibilang pinter. Nggak boleh menuntut ilmu dalam rangka berbangga-bangga, gitu ya. Terus gimana sekarang? Ikhlas dalam menuntut ilmu tuh gimana maksudnya? Kita harus niatinnya niat apa? Nah, ini jadi hal yang penting ya, yang harus kita ketahui bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita harus menghadirkan 4 niat. Ya, ketika kita menuntut ilmu, kita hadirkan 4 niat ini. Yang pertama, kita belajar dan kita niatkan mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ini niat yang pertama yang harus kita hadirkan ketika kita belajar. Kenapa kita belajar? Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kenapa belajar bahasa Arab? Supaya kita menghilangkan kebodohan dari diri kita. Supaya kita tahu, kita itu lagi baca Al-Quran, itu apa sih artinya? Supaya kita tahu, ketika kita baca bacaan di dalam sholat, yang semuanya itu bahasa Arab, apa maknanya sih yang sedang kita baca dalam sholat? Subhana rabbiyal a'la, itu apa artinya? Subhana rabbiyal azim, itu apa artinya? At-tahiyyatu lillah, wassalawatu, wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi, warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu apa sih artinya? Ya. Subhanaka Allahumma wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu apa artinya? Ya. Kemudian kalau yang belajar ilmu syar'i, ilmu syariah, gitu ya. Apa sih sholat itu? Rukun-rukunnya ada berapa? Syarat-syaratnya ada berapa? Wajib-wajibnya ada berapa? Sebelum sholat wudu, rukun-rukun wudu itu ada berapa? Wudu yang sah itu seperti apa gitu ya. Jadi, sebentar. Jadi niatkan ketika kita belajar, niat yang pertama ini menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian niat yang kedua yang kita hadirkan ketika kita belajar adalah niat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kalau kita udah tahu, berarti sekarang niatkan yang kedua supaya kita bisa ngajarin yang lain. Kita mau ngajarin ilmu ini kepada yang lain. Kepada siapa? Kita mulai dari keluarga kita. Yang udah berkeluarga mulai dari istrinya. Yang udah punya keturunan mulai dari anaknya. Kita kasih tahu anak kita. Ya, kita kasih tahu orang tua kita. Kita kasih tahu saudara-saudara kita. Ya, kita kasih tahu kerabat-kerabat kita tentang ilmu ini. Karena kita nggak mau jadi soleh sendirian. Kita mau jadi orang soleh
dan juga mau jadi orang yang membawa kesalehan kepada orang lain. Ketika kita udah tahu sebuah hukum syariat, misalkan hukum agama, maka kita kasih tahu, ya, kita ajarkan, kita informasikan, kita transfer pengetahuan kita itu kepada keluarga-keluarga kita, kemudian kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita, kan kayak gitu ya. Jadi ini, niat yang kedua yang harus kita hadirkan ketika kita belajar adalah niat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Caranya gimana? Ya dengan cara mengajarkan kepada mereka, memberikan mereka petunjuk kepada hal-hal yang bermanfaat untuk dunia mereka dan untuk akhirat mereka. Kemudian niat yang ketiga yang harus kita hadirkan ketika kita belajar dan yang dengannya kita ikhlas dalam belajar adalah niat ketiga itu menjaga ilmu. Ya, menjaga ilmu. Menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu dari boya, ya. Dari jadi menjaga eksistensi ilmu. Jadi kita niatkan itu juga. Kenapa belajar bahasa Arab? Berarti sampai sekarang udah ada 3 niat. Yang pertama niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang kedua menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang ketiga niat untuk menjaga ilmu. Ngapain belajar bahasa Arab? Supaya ilmu bahasa Arab tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Supaya ilmu bahasa Arab itu dikenal oleh orang-orang. Supaya ilmu bahasa Arab ini masih dikenal oleh anak-anak kita nantinya. Oleh cucu-cucu kita, gitu ya, oleh keturunan-keturunan kita. Supaya tetap eksis. Nah, kita belajar untuk menjaga ilmu juga. Kita niatkan untuk menjaga ilmu. Karena ilmu itu akan diangkat nantinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebuah negara yang dulunya adalah negara ilmu, tapi kemudian generasi setelahnya tidak bisa menjalankan estafet amanah ilmu itu, Allah cabut kan ilmu itu dari negara itu. Contohnya kita, Palembang. Betapa banyak dulu ulama Palembang. Ya, bahkan mereka ngajar di Masjidil Haram. Mereka ngajar di Masjid Nabawi. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kelihatan nggak? Kedengeran nggak ada ulama Palembang gitu yang masih ngajar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Enggak. Itu karena generasi setelahnya tidak menjaga ilmu. Tidak mau melestarikan ilmu. Maka ini ya, niat yang ketiga yang kita niatkan ketika kita belajar adalah menjaga ilmu agar tetap eksis dan tidak hilang. Kemudian niat yang terakhir yang kita niatkan ketika kita belajar adalah beramal dengan ilmu. Ya, beramal dengan ilmu. Kalau kita udah tahu ilmunya berarti kita amalkan. Ngapain belajar? Kita niatkan ya untuk diamalkan ilmu itu. Ya. Ilmu itu ibadah. Ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu bukan untuk dibangga-banggakan, enggak. Ya. Walaupun sedikit, tapi ilmunya diamalkan, nah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu walaupun sedikit, tapi yang penting bermanfaat. Terkenal sekali perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa, laisa ma hufiz. Ilmu itu yang bermanfaat. Ilmu itu bukan yang ada banyak dihafal. Gitu ya. Jadi hakikat ilmu itu bukan banyaknya ya,
Tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuahkan amalan. Ya. Ilmu yang membuahkan amalan. Jadi ketika kita belajar, kita niatkan ya untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, barangkali itu dulu ya, ada 2 poin adab. Dalam menuntut ilmu sebenarnya masih banyak ya. Adab bertanya kita belum, adab adab kepada teman juga belum, ini ya, adab kepada buku juga belum. Ini baru adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri gitu ya, dan ini juga masih belum semuanya. Maka tadi ya, kalau ada rezeki buat beli buku Hilyatu Talibil Ilmi atau Syarah Hilyati Talibil Ilmi, itu dihayati di sana, kemudian kita praktekkan adab-adab itu ya. Tapi berarti cuma ada 2 adab yang bisa Anda sampaikan di pagi ini. Yang pertama tentang mensucikan wadah ilmu, yaitu wadah hati. Wadah ilmu itu hati maksudnya ya. Dibersihkan dari apa? Dari kotoran-kotorannya. Kotoran-kotorannya tadi ada kotoran syubhat dan ada kotoran syahwat. Kemudian adab yang kedua adalah mengikhlaskan niat dalam belajar. Dan gimana cara mengikhlaskan niat dalam belajar? Yaitu dengan meniatkan 4 hal ketika kita belajar. Niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Kemudian setelahnya niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri orang lain, mengajari. Yang ketiga, kita niatkan untuk menjaga ilmu, melestarikan ilmu agar tetap eksis. Kemudian niat yang keempat adalah beramal dengan ilmu. Nah, Anda rasa itu dulu, akhiru. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ustaz, ada tanya jawab Ustaz? Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Nggak ada kayaknya, akhiru. Nah, Ustaz, jika tidak ada, bisa di... Nah, ini ada di obrolan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Beli kitabnya di mana Ustaz? Apa nama kitabnya? Nah, tadi ya nama kitabnya Syarah. Iya, nah udah diterjemahkan itu ada Syarah Hilyatu Talibil Ilmi. Karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ini bisa dicari di apa namanya? Online ya, insyaallah. Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan Ustaz Hafiz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Iya, aku. Sambil nyetir ini Ustaz, ana posisi di mana ini? Cipularang ya, tol Cipularang. Masya Allah, ana menyimak kajiannya Ustaz dari tadi, selesai subuh, alhamdulillah. Sekedar info Ustaz, kalau ada mahasiswa yang butuh kitabnya, insya Allah kampus juga bisa bantu. Ini maksudnya adalah bagi yang ingin kemudahan, insya Allah kampus bisa bantu. Maksudnya begitu. Nah, alhamdulillah. Baik. Bisa hubungi Ahi Heru atau saya bisa ke Ahi Heru juga. Oleh Ustaz. Wa iyyakum, masyaallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik. Nah, ada lagi? Nah, Masya Allah itu Akhiru
Mesen satu. Iya, Ustadz ada yang pesan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada lagi? Hai Heru. Nah, Untuk Ustadz. ya, bagi tadi kalau ada teman yang mencari kitab itu agar menuliskan alamat saja Heru, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor HP itu aja ya. Nanti dicek ongkirnya dari kampus. Nah, Ustadz. Nah, baik, Anda rasa cukup ya? Anda rasa cukup? Anda kembalikan ke Aheru. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz. Wa barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Amin, amin. Jazakumullahu khairan. Mm-hmm.